Jakarta pagi itu seperti biasa macet. Panas matahari mulai menyengat dan suara klakson bersahutan di jalanan. Di tengah keramaian itu, sebuah angkot berwarna biru tua dengan nomor trayek 25 berhenti di pinggir jalan. Di balik kemudi, seorang pria berusia sekitar 50 tahun mengenakan kaos lusuh dan topi butut. Namanya Pak Herman. Setidaknya itulah yang ia katakan kepada penumpangnya. Tak ada yang tahu bahwa pria itu sebenarnya bernama Herman Pradipta, seorang miliarder pemilik beberapa perusahaan besar di Indonesia. Hari itu adalah hari pertama Herman menyamar sebagai sopir angkot. Ia bukan sedang melakukan eksperimen sosial untuk konten media atau sekedar iseng. Ada alasan yang lebih dalam. Sejak muda, Herman telah merintis bisnis dari nol. Berkat kerja keras dan kecerdasannya, ia membangun kerajaan bisnis yang sukses. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat biasa. Setiap hari ia dikelilingi oleh eksekutif angka-angka di layar komputer dan rapat yang tak ada habisnya. Ia ingin kembali merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang setiap hari berjuang mencari nafkah di jalanan. Dengan bantuan seorang temannya yang memiliki usaha angkot, Herman mendapatkan satu unit untuk dikendarai. Ia ingin belajar langsung dari kehidupan rakyat kecil, bukan dari laporan atau berita di media. Saat lampu merah menyala, seorang ibu dengan dua anak naik ke dalam angkotnya. "Pasar minggu ya bang?" tanya ibu itu sambil menggandeng anaknya yang masih kecil. "Ya bu, silakan naik," jawab Herman dengan suara yang dibuat sedikit serak agar tidak dikenali. Di perjalanan, ia mendengar percakapan ibu itu dengan penumpang lain. Mereka membicarakan harga beras naik, uang sekolah yang semakin mahal, dan betapa sulitnya mencari pekerjaan. Herman hanya diam, tetapi dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, empati yang lebih dalam. Saat angkotnya berhenti di depan pasar, ibu itu merogoh dompetnya dengan wajah cemas. "Aduh bang, uang saya kurang 1.000. Nanti kalau pulang saya bayar ya," katanya dengan nada penuh harap. Herman tersenyum. "Gak apa-apa bu, hati-hati ya di pasar," katanya ringan. Ibu itu terkejut, tetapi kemudian tersenyum penuh syukur. "Terima kasih banyak bang, semoga rezeki abang lancar." Herman hanya mengangguk. Namun kata-kata ibu itu menggema di pikirannya. Hari pertama menjadi sopir angkot memberinya lebih dari sekadar pengalaman. Ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari balik kaca kantor mewah, tetapi dari kursi pengemudi angkot yang berdebu. Hari-hari berikutnya, Herman semakin terbiasa dengan ritme kehidupan sebagai sopir angkot. Ia merasakan bagaimana lelahnya mengemudi berjam-jam, menembus kemacetan, bersaing dengan angkot lain untuk mendapatkan penumpang dan menghadapi berbagai macam karakter orang. Namun, yang paling membuatnya tersentuh adalah cerita-cerita para penumpangnya. Suatu siang, seorang anak muda naik ke angkotnya dengan wajah murung. Ia mengenakan seragam sekolah, tapi terlihat lusuh. "Turun di mana dek?" tanya Herman ramah. "Di depan bang," jawab anak itu lemah. Herman melihat anak itu merogoh sakunya, lalu ragu-ragu sebelum memberikan uang. "Bang, kalau bisa bayarnya nanti sore. Saya belum ada uang," katanya malu-malu. Herman mengangguk. "Gak apa-apa, pulang sekolah nanti naik angkot saya lagi ya." Anak itu tersenyum sedikit, lalu turun di depan sebuah sekolah negeri. Herman memperhatikannya berjalan dengan lesu ke dalam sekolah. Sore harinya, benar saja anak itu naik kembali ke angkot Herman. Tapi kali ini ia membawa sekantong plastik berisi gorengan. "Bang, ini buat abang. Saya tadi jualan gorengan di sekolah," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Herman terkejut. "Loh, kok buat saya?" "Karena abang baik tadi siang, saya nggak bisa bayar ongkos, tapi saya mau kasih ini." Herman tersenyum, merasa matanya sedikit panas. Ia menerima gorengan itu dengan hati yang penuh haru. Dalam perjalanan pulang malam itu, Herman merenung. Ia menyadari bahwa di balik kerasnya kehidupan masih banyak orang yang punya hati besar. Anak muda tadi meskipun hidupnya sulit tetap punya harga diri dan kebaikan. Setelah beberapa minggu menyamar sebagai sopir angkot, Herman merasa sudah cukup. Ia mendapatkan apa yang dicarinya, pemahaman tentang kehidupan yang sebenarnya.
Keesokan harinya, ia kembali ke kantornya, kali ini dengan cara yang berbeda. Ia memutuskan untuk mengubah beberapa kebijakan di perusahaannya. Ia mulai menggaji lebih layak para pekerja di level bawah, memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan yang kurang mampu, dan mendirikan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang kesulitan mencari kerja. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia mencari anak penjual gorengan yang ia temui di angkot. Setelah bertanya-tanya, ia akhirnya menemukan rumahnya, sebuah rumah kecil di gang sempit. Ketika Herman datang, ibu anak itu terkejut. "Bapak siapa?" tanyanya heran melihat pria berjas rapi berdiri di depan rumahnya. "Saya hanya seorang yang pernah dibantu anak ibu," jawab Herman sambil tersenyum. Ia kemudian memberikan sebuah amplop berisi beasiswa penuh untuk pendidikan anak itu hingga kuliah. "Anak ibu punya hati yang besar. Saya ingin membantunya agar bisa sukses," katanya. Ibu itu menangis terharu, sementara anaknya hanya bisa menatap Herman dengan mata berkaca-kaca. Herman kembali kehidupannya sebagai pengusaha, tetapi hatinya tak lagi sama. Ia belajar bahwa harta bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa banyak yang bisa dibagikan. Pengalaman menjadi sopir angkot bukan hanya membuka matanya terhadap kesulitan hidup orang lain, tetapi juga mengubah cara pandangannya terhadap kekayaan. Kini ia menjalankan bisnisnya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk membantu lebih banyak orang, dan setiap kali ia melihat angkot di jalan, ia tersenyum, mengingat perjalanan yang mengubah hidupnya.